Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia terkenal dengan kondisi perairan dan lahan yang cocok untuk perikanan, pertanian, dan perkebunan. Ikan merupakan salah satu hasil kekayaan alam yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan bahan pangan. Ikan memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Zat yang terkandung dalam ikan antara lain protein, vitamin, dan mineral. Menurut Susanto pada tahun 2006, kandungan gizi pada ikan segar adalah 56-80% air, 16-24% protein, 0,2-2,2% lemak, dan 2,5-4,5% mineral dan vitamin. Sampai sekarang ini, Indonesia terkenal sebagai penghasil ikan terbesar, tapi hanya mengandalkan alamnya saja. Untuk itu, kita harus menjaga dan mengembangkan pembudidayaan ikan, serta menjaga kelestariannya. Budidaya ikan tidaklah serumit yang dibayangkan. Kita hanya perlu lahan dan kolam atau akuarium. Baiklah, narasumber kali ini bernama Sandi, umur 23 tahun, profesi sebagai awak kapal dari Macede, Kelurahan Bajoe. Mereka melakukan penangkapan ikan selama 4 hari 3 malam. Ataupun mereka melakukan dalam 1 hari, mereka mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya fajar. Dan proses penangkapan pun masih menggunakan alat tradisional seperti menggunakan jaring atau alat pancing. Dan ikan yang sering didapatkan yaitu ikan kakap merah. Proses penjualannya itu dikepul atau dikumpulkan pada suatu tempat, kemudian biasanya diedarkan hanya di pasar Bajoe. Pembagian hasil pun atau gaji atau upah yang didapat dari setiap awak kapal itu tidak menentu, tetapi uang makan dan uang rokok setiap harinya tetap diberikan. Harga jual di pasar ikan kakap merah sekitar 300.000 per kilonya. Baik, untuk narasumber selanjutnya yaitu Ibu Nirwati. Beliau berumur 50 tahun dan berprofesi sebagai penjual sekaligus penangkap ikan. Beliau tinggal di daerah Macede, Kelurahan Bajoe. Dalam melakukan penangkapan ikan, beliau menggunakan perahu dan pukat. Pukat itu termasuk jenis jaring yang sering digunakan untuk menangkap ikan, dan pukat dioperasikan secara vertikal, di mana di bagian sisi bawah menggunakan pemberat dan sisi atas menggunakan pelampung. Dan untuk jenis ikan yang beliau tangkap, ada beberapa jenis seperti ikan bonti, ikan banden, ikan cakalang, ikan baronang, ikan tuna, ikan melaja, dan ikan keme-keme. Dan dalam penangkapan beliau bisa mencapai 40 gabus, dan beliau melakukan penangkapan secara mandiri tanpa menggunakan bantuan tenaga kerja lain. Dalam penangkapan beliau melakukan penangkapan setiap hari, dan beliau melakukan pemasaran di pasar Bajoe. Setiap harga ikan itu berbeda-beda, seperti ikan tuna sekitar 60.000 per kilo, ikan malaja dan bandan sekitar 30.000 per kilo, ikan keme-keme sekitar 25.000 per kilo, dan jenis ikan lainnya bisa mencapai 70-80.000 per kilo. Dalam satu kali pemasaran, beliau bisa menghasilkan 300-400.000 per hari. Dan naik turunnya harga ikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor cuaca, di mana faktor yang mempengaruhi yaitu angin kencang, ombak, dan hujan. Oleh karena itu, biasanya nelayan menaikkan harga pemasaran. Narasumber selanjutnya yaitu Yarna, berusia 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga atau konsumen ikan, bertempat di Macede, Kelurahan Bajoe.
Pembelian ikan secara langsung dari nelayan lebih bagus dan segar ketimbang di pasar. Dari segi kualitas dan kuantitas, antar nelayan dan pasar memiliki perbedaan lebih menguntungkan pembeli ikan di nelayan langsung daripada di pasar. Perbedaan harga pasar dengan nelayan sekitar 5.000 sampai 8.000. Melihat kesegaran ikan bisa dilihat dari warna mata dan insang. Jika warna sudah berubah merah, tandanya ikan tersebut tidak segar. Baik, di narasumber keempat itu ada Pak Simon yang berumur 40 tahun di Pelabuhan Bajoe. Pak Simon dan para nelayan lainnya berlayar mencari ikan dari Pelabuhan Bajoe ke Teluk Bone, Teluk Selayar, hingga ke Pulau Rajuni. Waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan 3-5 hari atau dalam sebulan melaut 5-7 kali yang membutuhkan bahan bakar sekitar 1.000 liter. Faktor yang menyebabkan memperlambat para nelayan dalam berlayar karena adanya kecerobohan ABK atau pelaut seperti jatuh di laut atau cuaca yang berubah-ubah. Alat yang digunakan yaitu ada umpannya itu biasa digunakan udang dan ikan-ikan kecil, kemudian ada bambu. Ikan yang paling sering atau ikan yang lebih dominan ikan cakalang, rambeng, dan tuna. Ikan yang paling jarang atau ikan yang langkah nelayan tangkap ikan tambang dan ikan terbang. Sekali berlayar, nelayan mampu menangkap ikan sampai 5 ton. Untuk menjaga kesegaran ikan, nelayan menyiapkan 115 balok es batu dengan harga per balok es batu 10.000 dan nelayan beli di pabrik es Ahmad Jaya. Nah, untuk menentukan arah mata angin atau rute perjalanan para nelayan biasanya menggunakan kompas, GPS, dan aplikasi Asia Afrika. Pemesanannya tidak dilakukan di kapal melainkan di kapul terlebih dahulu kepada atasan kemudian diedarkan ke pasar-pasar. Baik, saya akan memaparkan hasil observasi dari kelompok kami. Dari narasumber kelima kami yang bernama Haji Matasia yang berumur 53 tahun, berasal dari Palete, berprofesi sebagai pengelola empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng, pangan yang diberikan adalah pupuk SP36, urea, dan poska. Pangan diberikan pada waktu pagi hari dan sore hari. Panen dilakukan pada waktu 3-6 bulan sekali. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan ialah jaring atau pemeti atau mengosongkan air di dalam empang. Sekali panen biasanya menghasilkan kurang lebih dari 1 ton. Pemasaran dilakukan langsung menawarkan kepada pembeli atau pembeli langsung datang ke lokasi. Daerah pemasaran biasanya dilakukan di daerah Palete dan sekitarnya atau pemesanan dari daerah Makassar dan penghasilannya bisa mencapai 30 juta ribu rupiah.